Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita masih diberikan nikmat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di ruangan yang kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke zaman yang serba canggih dan serba instan dan berteknologi, seperti yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Kasini Situ Batam, Ibu Nitia Rusandi, SSI. Yang terhormat Ibu Wakil kita, Ibu Yulia Monika SPD, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat buat Ibu komite kita, perwakilan orang tua dari Mama, ada Mama Rita, Mama Kimura, dan Mama Naswa dan Malayula. Terima kasih Bu atas kehadirannya di tengah-tengah kita bersama. Oke, tadi agenda pertama kita sudah sama-sama membahas rapat kita. Nah, sekarang saya minta izin pada Bapak Ibu Guru dan orang tua murid juga untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Jadi Ibu-Ibu, saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini masuk ke bulan yang ketiga. Nah, jadi di sini mohon maaf sebelumnya, saya bukannya menggurui, tetapi saya hanya ingin menyampaikan kembali apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Oke. Adapun topik yang akan kita bahas pada siang hari ini sebetulnya ada dua. Yang pertama kita untuk menetapkan visi sekolah itu kan. Nah, cuma kita lompat dulu ini ke tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi yang kita tahu budaya itu terbentuk dari suatu kebiasaan, nah, dan menjadi suatu keyakinan, dan keyakinan tersebut baru menjelma menjadi suatu kebudayaan yang positif. Oke. Kita lanjut ke budaya positif. Nah, kalau di sekolah, ya tentunya kita memiliki berbagai macam budaya positif yang sudah kita terapkan. Bahkan anak-anak pun mungkin, ya bahkan anak-anak kita di rumah sama orang tuanya juga sudah memiliki nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh keluarga, yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, begitu juga di sekolah, kita juga memiliki budaya-budaya positif untuk dilakukan atau menjadi suatu budaya yang menjadi identitas sekolah maupun guru dan murid. Nah, jadi kita masuk yang pertama ke makna disiplin. Nah, bicara tentang disiplin ini mungkin suatu hal yang menarik. Nah, di sini disiplin itu memiliki atau berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, hal yang pertama yang disampaikan. Nah, sebenarnya sejatinya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, masing-masing anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak
kehendak kita terhadap kodrat anak, tetapi kita bisa menuntun dan mengarahkan kepada minat dan bakat yang mereka sukai. Nah, di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid, maksudnya murid itu sejatinya dia ingin mengontrol diri mereka sendiri. Nah, tetapi ketika guru mengontrol murid itu mereka menginginkan dirinya sendiri atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, sejatinya tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat terhadap perkembangan anak nanti ke depannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, maksudnya begini. Misal, ibu di rumah anaknya telah datang ke rumah, misalnya lagi kasihkan main dan pulangnya orang pas maghrib misalnya. Nah, terus kita bilang, oh nak, ini gimana kamu ini? Kok pulangnya maghrib sekali? Ini gimana nanti mama atau papa dibilang sama orang terus anaknya maghrib masih main di luar. Nah, itu salah satu membuat membuat anak merasa bersalah. Jadi mereka nanti bisa merasa dirinya selalu bersalah, seperti itu. Next, masuk ke yang poin keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, intinya anak-anak itu juga memiliki hak mereka sendiri dan kita tidak harus memaksakan kehendak kita kepada anak, karena kembali kepada hal tadi, Ki Hajar Dewantara pernah menegaskan anak itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini Diana Gosen, pakar pendidikan, mengatakan ada 3 motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, contohnya, misalnya ketika kita mengasih, misalnya bapak ibu guru mengasih tugas kepada anak, dan anak itu kadang-kala dia mengerjakan tugas hanya untuk menghindari nanti kalau seandainya ada hukuman dari bapak ibu gurunya. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi manusia itu ketika melakukan suatu pastinya pernah ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya mereka berbuat sesuatu karena motivasinya ingin dipuji oleh orang lain, bukan berdasarkan motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi seseorang itu berperilaku untuk menginginkan apa yang menurut mereka adalah nilai-nilai yang mereka percayai, yang melekat dan menjadi identitas mereka. Lanjut. Nah, di sini ada lagi dihukum oleh penghargaan. Maaf ya Bapak Ibu, tulisannya kecil-kecil sekali. Nah, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu yang memang kita memberikan penghargaan maksud kita baik supaya orang itu bisa termotivasi dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tapi ini bisa efektif dan tidak bisa juga menjadi tidak efektif. Nah, di sini saya bukan menghakimi ya Bapak Ibu ya. Ini cuma menyampaikan materi ini. Next, satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, nah anggaplah di dalam kelas misalnya dia bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, kuis dari gurunya. Nah, dan ketika itu kita kasih penghargaan ya berupa uang atau berupa makanan. Nah,
sesuatu dan mereka berhasil melakukannya, tetapi tidak ada penghargaan, mereka akan merasa wah gak ada lagi penghargaan. Jadi low motivation, motivasi bisa menurun. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jadi penghargaan itu tidak selamanya efektif, seperti yang dibilang tadi, ada pengaruh jangka pendeknya dan ada jangka panjangnya. Next, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, misalnya seperti ini, kita di dalam kelas terdapat banyak peserta didik, ya. Misalnya kadang-kadang ada kita 25 orang, 20 orang dalam satu kelas. Nah, ketika anak misalnya yang lebih dalam materi pelajaran, misalnya suatu pelajaran. Nah, ketika anak itu sering menjawab pertanyaan yang benar dan selalu bisa menjawab tantangan dari ibu gurunya, bapak ibu gurunya, mereka bisa mereka diberi penghargaan dan tentunya itu akan memancing kecemburuan dari teman-teman yang lainnya. Kok dia aja kasih kepada kami kok enggak? Oke? Dan yang keempat, penghargaan mengurangi kecepatan. Nah, ini ada riset, yaitu riset pertama dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di sebuah layar. Nah, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Terus riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Oke, yang kelima, penghargaan bisa juga menurunkan kualitas, dan penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan bisa menghukum. Dan yang kedelapan, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, jadi yang betul-betul diperlukan itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Next. Nah, di sini ada identitas sukses dan identitas gagal. Jadi di sini ada identitas gagal itu berupa hukuman, dan identitas sukses itu disiplin, dibagi menjadi dua. Yang pertama konsekuensi, dan yang kedua ada restitusi. Nah, hukuman ini bersifat misalnya ini. Ketika anak-anak telah datang ke sekolah, misalnya ini, terus bapak ibu guru bertanya, kenapa kamu telah sekolah? Nah, saya lambat bangun bu. Nah, kamu keliling lapangan 30 kali. Nah, itu adalah ya berupa hukuman. Tetapi ini tidak selamanya jadi hukuman. Ketika mereka dalam pelajaran PJOK, nah mereka datang telat, terus gurunya, nah kamu keliling lapangan 30 kali. Itu bukan merupakan hukuman, tetapi itu bisa nanti menjadi ke konsekuensi. Nah, selanjutnya, nah di sini ada keyakinan kelas. Jadi selama pendidikan guru penggerak kemarin, itu di modul ini, itu kami juga bahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan? Nah, pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, tentunya kita akan menjawab adalah untuk keselamatan. Nah, yang kedua, ketika kita masih ada di masa-masa COVID kemarin, itu ada peraturan untuk menggunakan masker. Nah, di sini ada pertanyaan,
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kita akan menjawab itu adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan nilai kesehatan ini yang akan kita konversi menjadi sebuah keyakinan bagi kita sendiri dan juga tentunya untuk seluruh warga Solah nantinya. Nah, jadi keyakinan itu nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, ras, dan agama. Nah, selanjutnya masuk kepada pembentukan keyakinan sekolah. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas setidaknya ikut terlibat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apa itu keyakinan? Nah, di sini saya ingin memberitahukan sedikit keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini adalah langkah-langkah kita untuk melakukannya. Kita bikin dulu beberapa aturan. Misalnya, peraturan di dalam kelas tidak boleh bising atau tidak boleh membuat gaduh di dalam kelas selama pelajaran. Nah, kata tidak ini kita ganti menjadi suatu keyakinan dengan cara belajar yang tertib di dalam kelas. Nah, jadi tidak, kata-kata tidak itu kita buang dan kita jadikan itu menjadi suatu keyakinan. Jadi dari peraturan berubah menjadi keyakinan kelas. Terus yang kedua, misalnya tidak menjahili teman selama proses pembelajaran. Kita ubah menjadi keyakinan ketika belajar hendaknya saling menghargai di dalam kelas. Terus misalnya lagi yang ketiga, misalnya tidak keluar saat pembelajaran berlangsung, tidak keluar kelas saat pembelajaran berlangsung. Diubah menjadi keyakinan kelas, meminta izin keluar kelas ketika diizinkan oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi nanti kita buat dulu peraturan-peraturan, habis itu kita curah pendapat dengan anak tentang peraturan ini dan kita sepakati bersama, baru berubah menjadi kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ya hampir 11-12 sama dengan kesepakatan kelas, yang mana itu kita sudah bikin dan di kelas Pak Edo itu sudah ada kesepakatannya Pak Edo? Ya, ada. Sudah ada kesepakatan bersama. Nah, kurang lebih itu sudah 12 dengan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan bersama itu dibentuk juga berdasarkan curah pendapat yang dilakukan oleh wali kelas bersama bapak ibu gurunya. Dan di kelas lain juga sudah dilakukan. Nah, insya Allah nanti dari peraturan-peraturan akan kita konversikan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, lanjut kita kepada kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi seseorang itu bertindak itu sebetulnya ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah, misalnya pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, misalnya begini, misalnya si A misalnya dia lagi lapar misalnya ini. Nah, tiba-tiba datang temannya lagi bawa makanan, misalnya langsung dirampas atau dia diinterogasi, diintimidasi, terus makanannya diambil direbut. Nah, di sana dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan bertahan
seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi tentunya semua yang dilakukan oleh seseorang, murid juga dan kita juga, itu karena ada sesuatu yang kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Yang kedua, keputusan dasar akan kasih sayang Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada satu kasus misalnya anak ini, mohon maaf mungkin anak ini apa istilah sekarang namanya introvert misalnya introvert. Nah, anak introvert misalnya dia takut untuk berinteraksi, dia takut untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, kita bisa lihat lagi mungkin di rumah dia kurang mendapat perhatian, di rumah kurang merasa diabaikan atau bagaimana. Nah, setelah di sekolah dia berusaha, misalnya contoh satu kasus, dia berusaha misalnya ini, misalnya ketika pembelajaran dengan Bapak A misalnya, si teman-temannya bilang, oh kau berani nggak nanti ketika pelajaran ini keluar kelas terus meskipun tidak mau bertanya misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran di kelas, nah terus dia ingin Bapak Ibu guru bertanya, ada yang mau ditanyakan, tiba-tiba si A tadi mengajukan tangan, ya silakan. Nah, ketika dipersilakan, tidak Pak, saya mau ke WC, nah pergi ke WC. Nah pergi, habis itu masuk lagi, habis itu diulang lagi. Nah, anak-anak kita sekarang masuk ke diskusi kelas, silakan anak-anak bikin diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi, Pak, si A tadi muncul lagi, ya silakan. Nah, enggak Pak, saya mau kita lihat. Nah, dia pergi juga ke toilet. Nah, akhirnya Bapak gurunya bertanya kenapa kamu melakukan hal yang demikian, ditelusuri. Nah, karena di rumah mereka kurang perhatian. Jadi dia ingin menjawab tantangan dari temannya, bahwasanya dia berani untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi dia ingin diperhatikan karena kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, merasa dianggap. Karena mungkin dia diabaikan di rumah atau bagaimana, sampai di sekolah teman-temannya kayak ujian gitu. Berani nggak nanti izin pas jam bapak ini atau ibu ini? Oh berani. Nah, tadi terus. Akhirnya lama-lama kan guru juga mempertanyakan kenapa anak tersebut keluar. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa dianggap dan diperhatiin sama teman-temannya. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Nah, ini menarik juga nih, kekuasaan dan penguasaan ini. Saya nih, seorang anak di kelas, dia ya suka ganggu temannya, suka jahili temannya. Nah, kebetulan mungkin di sana dia ingin menunjukkan power pada dirinya bahwa mereka yang dia yang istilahnya dia yang hebatnya gitu. Next, jadi ketika dia melakukan hal seperti itu berarti kebutuhan dasar yang ingin dia dipenuhinya yaitu kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, jadi manusia juga butuh kebebasan, ya tidak terlalu dikekang, tidak terlalu mereka juga seorang manusia juga membutuhkan suatu kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Ya, kesenangan seperti berkumpul sama temannya. Ya, misalnya si A telat ke sekolah, kenapa telat ke sekolah? Jadi malamnya dia lagi hangout sama teman-temannya atau sekedar nongkrong main gitar. Nah, bisa jadi mereka memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke tahap restitusi. Ini adalah salah satu posisi kontrol yang tertinggi, yang mana tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sifatnya fisik, konsekuensi itu sesuatu yang harus dipenuhi, tapi kalau dilanggar ada konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, restitusi ini adalah
salah satu cara untuk mendisiplinkan, menerapkan disiplin positif dengan mengembalikan seseorang kepada kelompoknya. Nah, seperti apa? Kita masuk dulu yang institusi 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama, posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru ataupun orang tua di rumah, ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan sesuatu hukuman. Nah, misalnya seperti tadi, ketika anak telat disuruh keliling lapangan 30 kali. Nah, yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya gini, nah gimana ini nak, malu mama sama orang-orang sekitar, atau Bapak Ibu guru di sekolah, nah gimana ini nak, gimana nilai kamu ini, kamu bisa mengecewakan orang tua kamu nanti di rumah. Nah, itu merupakan sesuatu yang membuat anak merasa bersalah, sehingga dia akan merasa kayak terbebani gitu. Dia merasa jadi orang yang gagal seperti itu. Yang ketiga, teman. Nah, ada posisi kontrol sebagai seorang teman. Itu posisi kontrol di mana kita, ya misalnya guru mengajak anak murid itu menjadi seorang teman. Jadi ketika anak itu ada masalah, seorang guru selalu menampinginya menjadi seorang teman untuk mengatasi masalahnya. Nah, ini juga kurang efektif karena nanti ketika suatu waktu kita tidak membantu anak mengatasi masalahnya, dia akan merasa kecewa dan ya akan lebih berdampak negatif lagi terhadap dirinya. Yang keempat, ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini termasuk ke dalam identitas sukses. Misalnya begini, misalnya kamu harus tinggal di kelas karena tadi pekerjaan kamu tidak selesai. Ketika istirahat kamu harus selesaikan dulu tugasnya. Nah, ini adalah posisi seorang pemantau. Ini juga bisa menjadi identitas sukses, tetapi ini bisa menjadi beban juga, sedikit beban terhadap anak, karena ketika teman-temannya istirahat, ya harus tetap di dalam kelas. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir itu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini seorang anak, guru ataupun orang tua itu kita menempatkan diri seorang anak menjadi seorang manajer, yang mana dia sendiri yang akan memanage atau mengatur dirinya sendiri. Nah, ini posisi kontrol yang disarankan. Yuk. Nah, di sini kita masuk ke penerapan segitiga restitusi dan penerapannya. Di sini saya bikin demonstrasi minggu yang lalu itu bersama Kimura dan Ardian. Nanti ada videonya kita tampilkan di akhir. Kita masuk dulu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sejatinya suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa tahapan segitiga restitusi? Misalnya, kita ambil suatu kasus. Anggaplah si A dan si B, atau ya si A dan si B lagi main di kantin. Nah, yang namanya anak-anak, dia pasti suka bercanda atau suka main sama temannya untuk seru-seruan. Nah, anggaplah mereka beli makanan terus lempar-lemparan makanan. Nah, ketika guru lewat, nah misalnya saya lewat, ada anak yang tadi main lempar-lemparan makanan mengenai wajah saya misalnya. Nah, ketika itu otomatis guru yang bersangkutan merasa sedikit agak jengkel juga karena kenapa makanan bisa sampai ke muka atau wajahnya. Nah, di sini tahapan restitusi pertama, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Nah, misalnya Pak Adam memanggil. Nah, tadi kabarnya main lempar-lemparan makanan ya di kantin. Iya Pak. Nah, itu memang suatu hal yang seru dan mengasihkan, tetapi itu juga harus ada tempatnya. Nah, itu masuk kepada menstabilkan identitas.
Nah, kalau tidak menstabilkan identitas, kita langsung bilang, kamu ngapain melemparkan makanan? Itu kan tidak bagus. Pas kamu ini bisa mengenai wajah gurunya lagi. Nah, itu namanya langsung menjudge atau mau kemana. Nah, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana kita kembalikan dia ke kelompoknya. Bagaimana mengembalikan dia ke kelompoknya? Dengan berkata, itu merupakan hal yang seru dan asik, tetapi itu ada tempatnya. Gitu. Jadi kita mengembalikan dia ke kelompoknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu setelah anak kita kembalikan distabilkan identitasnya dan dikembalikan ke kelompoknya, mereka akan sedikit lebih terbuka terhadap apa yang dilakukan. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu dengan mengatakan ya, misalnya anak itu tadi merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini baru setelah mengakui kesalahannya kita tanyakan keyakinan, yaitu kira-kira tadi keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nah, dan baru kita berikan, bersedia memperbaikinya atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip kelompok kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakannya salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, ya, kebutuhan dasar tadi. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, alhamdulillah ketiga tahapan tadi yang sudah kita lakukan juga terhadap anak-anak yang bermasalah dan biasanya diproses sama Pak Adam di ruangan bimbingan dan konseling. Next. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya menampilkan video tadi demonstrasi yang saya lakukan minggu lalu, itu bersama Kimura dan Ardian. Kimura tidak berbuat jadi saya tetapi salah sedikit keluar. Kimura, tadi misalnya dapat kabar dari ketua kelas, katanya Kimura lagi bertengkar ya sama apa? Iya, tadi saya bertengkar sama Rafa. Oh iya, kalau boleh tahu, Mister juga boleh tahu kenapa ya Kimura bisa bertengkar sama Rafa? Karena dia nyampe ulangan ketika saya tadi. Oh, ini cek ulangan ketika. Ya, saya juga paham. Kalau seandainya Mister berada di posisi Kimura, Mister juga melakukan hal yang sama ya. Karena ulangan itu seharusnya dikerjakan sendiri, tetapi ini si Rafa hanya tinggal enaknya aja menyampaikan. Menunggu jawaban saja. Nah, kira-kira apa ya tadi yang Kimura lakukan kepada Rafa? Tadi saya marahin dia sama yang Bikti ya. Oh, yang Bikti ya. Oke. Nah, ya, nyubik itu kan nanti bisa menyakiti Rafa. Nah, tetapi bisa juga bersyukur karena Kimura tidak berbuat lebih jauh lagi, ya seperti menunjuk atau menendang, tapi hanya sebatas masih menculik si Rafa dan bisa juga ucapkan terima kasih karena Kimura tidak melakukan hal yang lebih jauh. Nah, kira-kira kalau misalnya Kimura tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah diambil? Bangsa.
Apa itu? Keyakinan menghormati sesama teman. Iya, menghormati sama teman. Kita kan tahu kita harus menghargai sama teman, orang tua dan guru. Nah, oke, Kimora siap untuk memperbaiki masalah ini. Saya siap memperbaiki masalah ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Kira-kira apa yang akan Kimora lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya kedepannya akan lebih bersabar dan akan menahan emosi. Oke, alhamdulillah Kimora mau bersabar dan untuk menahan emosi ke depannya sehingga bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Nah, kalau ini kedapatan lagi teman yang nanti Kimora, apa yang akan Kimora lakukan? Ini saya akan melakukan video di Kemudian mata kotanya itu lebih baik daripada kita emosi dan malah menyakiti teman. Oke, Kimora, terima kasih ya. Halo, perkenalkan saya Kimora, saya dari kelas 9B. Saya senang bisa berdiskusi pada Mr. Irga karena saya bisa mendapatkan pembelajaran dari diskusi ini dan saya bisa menahan emosi untuk ke depan. Itu tadi kasus pertama, Bapak Ibu. Kita masuk sekarang yang kasus kedua. Ardian, tadi Mr. Irga dapat kabar dari teman-temannya kalau Ardian sering diaringin teman-temannya waktu pembelajaran di dalam kelas. Ya. Iya. Nah, Ardian tahu kalau berbuat jahil itu adalah satu kesalahan. Nah, jadi berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, karena kita manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tetapi alangkah lebih baiknya kita bersedia memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita mencari solusi bersama terhadap hal yang telah Ardian lakukan. Ardian setuju? Setuju. Nah, tentunya setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada alasannya. Begitu juga yang Ardian lakukan di kelas, tidak ingin temannya, pasti ada alasannya. Kira-kira artinya apa? Agar seru-seruan aja sih sama teman, Pak. Oh, sesuatu aja sama teman supaya asik gitu ya. Nah, tetapi itu bisa mengganggu konsentrasi teman-temannya ketika pembelajaran di dalam itu. Nah, model Ardian, keyakinan kelas mana yang sudah dia alami? Menghormati. Iya, menghormati. Kita tahu, pertama kita harus menghormati, baik itu teman, orang tua, ataupun guru, kita harus menghormati. Terlebih khususnya ketika pembelajaran di dalam kelas. Ya, Pak. Nah, sekarang jadi katanya Ardian bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia. Bersedia. Apa yang akan Ardian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mengikuti pelajaran dengan tenang dan tidak mengganggu teman. Iya, mengikuti pembelajaran dengan dan tidak mengganggu teman. Oke, alhamdulillah Ardian dalam melakukan ini di masa yang akan datang sehingga pembelajaran kita bisa lebih tertib lagi. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ardian Dilapa dari kelas 9B. Saya berterima kasih kepada Mr. Irga telah memberi saya pencerahan tentang memperbaiki teman dan saya berusaha menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Oke, Ibu, kita jadi dua kasus. Oke, kepada Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya dipersilakan atau yang mau memberikan kritik dan sarannya sangat diharapkan juga. Jadi boleh. Balik lembarannya. Iya. Kok bisa langsung diisi? Ada. Iya, atas dulu ya. Langsung ada berarti. Ya, Bapak Ibu dipersilakan memberikan kritik atau saran, sangat terbuka juga. Kami berterima kasih juga dan juga kalau seandainya ada yang mau ditanyakan juga dipersilakan. Saya dulu. Terima kasih Bapak Irga Sunanda sebagai antara sebagai satu belakang kita berikan aplaus. Saya sebagai kepala sekolah SMP pendatang yang menjabat baru lebih kurang 3 bulan merasa bangga kita Bapak Ibu dengan adanya guru kita guru penggerak dan ilmu yang sudah ditransfer ke kita seperti sekarang ini banyaknya
ya hal-hal yang kita dapati dari Bapak Iriga ini yang ketiga ya Pak Iriga ya, dimana di sini kita bisa ada lihat perubahan yang lebih enak disampaikan ke anak-anak dalam pembelajaran kita kepada anak. Tidak lagi kita menyatakan mengapa tidak peraturan kita ganti dengan keyakinan kelas, tidak boleh ada kata tidak. Itu suatu hal yang positif sekali. Semoga untuk ke depan kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan begitu pula adanya lagi kata-kata kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu Guru SMP 1 Batam dengan adanya Pak Iriga sebagai guru penggerak awal akan memberikan ilmu-ilmu yang lebih kepada kita semua. Dan mungkin saya sedikit menambahkan untuk tadi sepertinya hampir sama dengan teknik konseling sebenarnya. Jadi dalam konseling itu hampir sama dengan sebelumnya. Jadi ketika kita konseling anak itu kita mengekspor anak. Mungkin catatan saya juga ketika kita ada permasalahan yang awal itu yang pertama attending itu bagaimana kita pendekatan siswa. Mungkin saya tanya kamu tinggal di mana, kamu berproses, jadi ada pendekatan. Terus lebih ke pertanyaan terbuka. Kalau memang tadi memang saya lihat beberapa ada pertanyaan tertutup itu seperti jawaban iya tidak. Nah itu mungkin pertanyaan tertutup. Kalau di teknik konseling itu ada lebih ke pertanyaan terbuka. Menurut kamu dicubit itu, mencubit itu ada menurut kamu perbuatan yang seperti apa kan gitu. Jadi kalau saya lihat, mohon maaf Pak Iriga lebih ke menasihat. Pada kali konseling itu tidak boleh mana. Konseling itu mencubit itu memang perbuatan yang tidak baik. Nah itu kalau mau di konseling dihindari. Tapi mungkin ini hampir sama. Ya, mungkin terlebih ke kita mengeksplor anak. Jadi kita menanyakan keyakinan dia, menurut kamu mencubit itu perbuatan seperti apa? Dia akan mengeksplor, oh mencubit ini kecuali kalau dia seandainya mengatakan, oh menurut saya mencubit itu hal yang biasa. Berarti ada yang harus kita gali ke dia, oh ada yang salah dengan dia kan gitu. Itu beberapa teknik konseling, ada 7. Mungkin Bapak juga bisa melihat nanti teknik-teknik konseling itu mungkin sama dengan itu. Jadi bisa untuk masukan aja. Ini terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adam atas saran dan masukannya. Nah, insya Allah nanti kita akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau masukkan saran atau pertanyaan? Mungkin memalingkan, mewakili orang, memang suaranya. Ada saran, masukan, atau pertanyaan? Terima kasih Pak Adam. Yang kebutuhan Pak Iriga, kebutuhan hidup tadi Pak. Maksudnya ada yang tadi di kelas, ada yang kelaparan, tiba-tiba merebut punya temannya tuh, maksudnya kayaknya ngasar kayak gitu. Maunya kalau kita merasa lapar, misalnya ada teman-teman yang membawa makanan yang lebih, masalahnya untuk berbagi kayak gitu. Kalau merampas tuh kayaknya bahasanya tuh kasar kayak gitu Pak. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Bahasanya terlalu ekstrim ya. Iya. Oke ya.
terima kasih pada mama-mama ya. Kedepannya kami akan lebih jeli lagi dalam memilih diksi ketika memberikan contoh terhadap sesuatu. Saya gak rugi juga kayaknya. Oke, terima kasih buat ibu-ibu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Terima kasih Pak Iga. Saya bertanya atau menanggapi ya. Saya tadi mendengarkan dari melihat slide Pak Iga di 3 tahap segitiga restitusi tadi. Ya. Di mana tadi Pak Iga memberikan contoh untuk menstabilkan identitas apa ya tadi ya? Misalnya begini, anak bermain lempar-lemparan di kantin gitu ya. Nah kebetulan kita lewat di situ, kita secara tidak sengaja dari anak itu kita kenal, ya kan? Kayaknya manusia aja rasanya spontan pula kita gitu kan, kayak mana ya, kesal. Tapi itu tidak boleh ternyata. Anak tentu tidak sengaja ya tadi kita kena, tapi kita bagaimana caranya kita Pak menanggapi begitu ya, menahan emosi kita agar apa tadi, tidak, anak itu merasa tidak terpojok gitu Pak. Mungkin ada di buku selama Bapak CGP gitu ya. Bapak dapatkan ilmunya. Dan itu pertanyaannya. Kemudian semua yang Pak Ida berikan tadi beberkan, insya Allah mudah-mudahan ya. Berarti menuntut kita berubah gitu ya Pak ya. Yang selama ini mungkin ada banyak di antaranya kita begitu ya. Ternyata dan sekarang karena merdeka itu tidak boleh. Oke, begitu aja Pak Ida. Mohon penjelasannya tadi Pak Ida, bagaimana kita caranya menyikapinya yang seperti tadi? Oke, terima kasih Bu Ernita. Ya, selama masukannya tadi, ya terima kasih. Supaya kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, dan untuk pertanyaan Ibu Ernita tadi, bagaimana cara kita menyikapi emosi kita? Nah, izinkan saya menjawab ya Bu. Dan di sini bukan saya tahu ini, bukan saya tahu, cuma saya ingin menyampaikan saja berdasarkan yang saya dapatkan. Nah, tentunya Bapak Ibu atau orang tua mungkin lebih pengalaman. Nah, di sini kalau untuk menahan emosi atau gejolak emosi yang kita rasakan, tentunya kita kembali lagi kepada konsep dasar yang dibilang tadi, yaitu kebutuhan terhadap kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Nah, tentunya seseorang anak melakukan suatu tindakan pasti ada alasan yang ingin mereka penuhi. Nah, di kasus ini kemungkinan anak tadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kesenangan, yaitu seru-seruan bareng sama teman-temannya. Nah, jadi konsep awal ini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh seorang manusia. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Ya, karena pun kalau saya sendiri mungkin di posisi seperti itu mungkin saya mundur ya, tapi nilai-nilai positif yang kita tanamkan tadi balik lagi ke kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif. Nah, tentunya kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ini dan kita mencoba untuk selalu memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak ya. Mungkin kita bisa konsultasi dengan guru bimbingan konselingnya, guru BK. Misalnya seperti Pak Adam kita tanyai anak ini bagaimana perkembangannya, anak ini kira-kira karakternya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi
Tapi perlahan-lahan kita menanamkan diri kita bahwasanya anak itu melakukan sesuatu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Yang memang itu butuh proses, tidak bisa instan karena ini penanaman positif dan nilai-nilai budaya positif itu membutuhkan prosesnya. Prosesnya lebih penting daripada hasilnya secara instan tadi. Seperti yang tadi pemberian penghargaan untuk jangka pendek memang efektif, tetapi untuk jangka panjangnya itu kurang efektif. Ya bukannya tidak bagus, tapi kurang efektif. Jadi kita harus pahami dulu kebutuhan dasar yang ingin digali oleh yang ingin ditunjukkan oleh anak-anak kita. Ya, dan kita harus tanam itu sedikit demi sedikit ke dalam diri kita, ya supaya kita tidak tersulut ke emosi lagi ketika dijumpai di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu, Bu. Tahan emosi lah ya Pak ya. Apa, Bu? Tahan emosi. Ya, tahan emosi. Ya, itu Pak Haji sepertinya sudah pengalaman ya. Ini Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak bisa. Kalau ikutin dia udah nafas Pak ya. Ini kesannya Ya, apa kita yang bisa berhadapan atau bawa tasbih, Bu. Dengan istighfar. tapi kan semua kan Pak. Dia udah praktek kan. Ya, memang. Ada yang latah kan? Nah, itu malah kan pula kita. Ya. Latah yang mana kan kalau Ternyata kita lain gitu ya. Ya, memang juga apa ya? Kita sebagai guru juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, mungkin ketika kita tersulut emosi, kita ingin membutuhkan kebutuhan dasar atas kekuasaan. Ya, bahwasanya kita adalah guru yang masa anak murid tidak seperti itu berarti kan melanggar nilai-nilai keyakinan itu kesopanan atau etika. Nah, itu jadi kita juga memiliki kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya kita memahami anak, ya, dan tentunya dengan memberikan penjelasan nilai-nilai budaya positif. Bukan berarti ketika anak melakukan kesalahan kita biarkan saja, tetapi kita tetap menanamkan nilai-nilai positif. Jika misalnya yang akan datang masih melakukan hal yang sama, tapi ketika kita menetapkan segitiga restitusi tadi, nah insya Allah lama-lama dia akan menurun sedikit dan akhirnya menjadi suatu Lagi Pak Ida, kan kita merasa kita tuh guru gitu ya. Nah, jadi anak didik itu kan merasa lemah gitu ya. Jadi emosi tadi gitu ya. Itu terpaksa pelajaran. Bukan di sekolah aja, bukan di rumah gitu. ya mungkin langsung pergi rumah ini. Enggak, saya bukan apa bisa jawab. Oke, ya Pak kan, ada yang mau ditanyakan? Kayak ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit menambahkan kalau di konseling itu memang ada asas kerahasiaan itu trauma dan asas kita memandang positif setiap permasalahan anak. Nah, dari situlah kita selalu ingat pasti ada nilai positif dari setiap permasalahan. Saya selalu menyampaikan kepada anak saya ketika konseling, Bapak tidak akan marah besar ketika kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak fatal. Kesalahan fatal itu ketika kamu gangguannya berputar khusus, itu Bapak paling parah. Saya sering sampaikan kepada anak. Nah, memang tadi yang sama Bu Rita juga bagaimana supaya anak ini tidak terpojok bagaimana. Ketika konseling ini kita tanamkan kepercayaan bahwa asas kerahasiaan itu kita jaga. Itu anak akan merasa nyaman bahwa setiap kesalahan kamu itu akan tujuannya lebih baik ke depan untuk kamu. Jadi asas kepercayaan itu juga seperti contohnya di SD juga beberapa kali saya menemukan anak pencurian. Memang ketika jadi guru tidak ketemu, tapi beberapa ketika saya panggil, saya tanamkan itu kerahasiaan, kepercayaan, menanam kepercayaan, tujuan kita baik ini untuk ke depan kamu punya karakter ini. Akhirnya beberapa alhamdulillah semuanya mengaku, ada beberapa kasus yang mengaku. Cuma memang tidak saya buka kepada semua karena asas kerahasiaan tadi. Hanya saya buka kepada wali kelas dan orang tua. Ada anak pun saya tanya, menurut kamu untuk orang tua apakah perlu tahu? Dia menyampaikan tidak cukup kita saja Pak. Apabila orang tua tidak tahu apakah ada yang bisa mengontrol menjamin kamu untuk tidak berbuat lagi. Akhirnya dia merasa oh iya perlu. Menurut kamu apakah yang menyampaikan bapak sendiri atau kamu sendiri? Saya sendiri Pak. Kira-kira kapan waktu yang akan kamu sampaikan? Kita kasih waktu tentang waktu. 3 hari, 4 hari. Biasanya lagi kita tanyakan, kita evaluasi. Itu memang teknik dalam konseling seperti itu.
Memang ketika anak punya permasalahan, sebagai guru kita tidak bisa memandang, oh anak ini bermasalah, anak ini selalu negatif, tidak. Tapi pasti ada sisi positif, dan kita harus memahami bahwa itulah perkembangan anak untuk memiliki karakter yang lebih baik. Itu dalam teknik konseling seperti itu. Ini namanya. Oke, terima kasih Pak Dan. Aplaus dulu Pak Dan. Ya, nantinya bisa nanti kita praktikkan ya Bapak Ibu ya, dan mungkin ibu-ibu atau mama di rumah bisa juga mempraktikkan hal yang sama ya, dengan menggunakan asas asas kerahasiaan ya, maksudnya ya kita harus menjamin anak itu merasa nyaman, bahwasanya dia tidak terintimidasi terhadap kasus yang sedang dialaminya. Oke. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Atau yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup untuk visi-misi bagaimana Pak. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita bahas visi-misi. Tadi janji Pak Haji kita jam berapa Pak Haji? 3:30. Nah, waktu tinggal 5 menit.